warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh Mushola An-Nur Grafika Citra Sentosa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya, atas pertolongannya, atas bimbingannya, sehingga pada pagi yang dingin ini kita masih bisa untuk menunaikan sholat subuh di Mushola An-Nur ini dengan berjamaah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah sholat subuh di Mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian pada pagi hari ini. Kemarin disampaikan di pengumuman itu tentang tayamum. Ini belum masuk ke tayamum, ini baru masih hukum-hukum haid dan istihadah. Kita membahas tentang haid dan istihadah ini masih melanjutkan pertemuan yang lalu. Dasarnya adalah wayas alunaka 'anil mahid qul huwa ada, surat Al-Baqarah ayat 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid adalah suatu kotoran. Ya, haid itu suatu kotoran. Para ulama fikih sepakat bahwa haid menghalangi 4 hal. Pertama, melakukan kewajiban sholat. Jadi orang yang sedang haid tidak boleh melakukan sholat. Pertama, melakukan kewajiban sholat. Artinya seorang wanita yang haid tidak wajib mengqadha atau membayar sholat. Jadi orang wanita ketika puasa Ramadan itu tidak boleh sholat, tapi harus mengqadha puasanya, harus mengganti di hari-hari lainnya. Berbeda dengan puasa, kedua melakukan puasa tetapi ia wajib mengqadhanya berdasarkan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini dasarnya. Jadi orang haid ada batasan-batasannya. Tetapi sekelompok ulama dari golongan-golongan Khawarij mewajibkan wanita untuk mengqadha salat. Nah, ini berbeda dari golongan Khawarij. Ketika penulis kira juga dilarang melakukan tawaf. Jadi tawaf itu identik dengan sholat. Jadi orang masuk Masjidil Haram itu tidak ada sholat tahiyatul masjid, yang ada langsung
tawaf. Jadi tahiyatul masjidnya di Masjidil Haram ya tawaf itu. Tapi terkadang jamaah haji Indonesia karena sergemnya ya jamaah haji atau umrah dari Indonesia itu begitu masuk di Masjidil Haram sebagai penghormatan masjid dia melakukan sholat tahiyatul masjid. Padahal aturannya adalah langsung tawaf. Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyuruhnya untuk melakukan semua yang dilakukan oleh seorang jamaah haji kecuali tawaf. Ya, jadi saya sampaikan bahwa orang haid itu boleh melakukan sesuatu kecuali tawaf. Keempat, melakukan hubungan seks. Ya, orang yang sedang haid dilarang berhubungan seks. Faktazilun nisaa fil ma'id. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang sedang haid. Ya ini harus hati-hati. Tentang hukum haid dan istihadah ini para ulama berbeda pendapat dalam beberapa masalah, tetapi kami akan mengemukakan 5 masalah saja yang cukup signifikan. Ini penulis akan menyampaikan 5 hal yang mereka biasanya dipermasalahkan oleh ulama yang lain. Pertama, menggauli dan mencumbu istri yang sedang haid. Nah, ini harus hati-hati, bapak-bapak yang sudah berkeluarga. Tapi kalau usia-usia sudah seperti ini mungkin ya Mr. Doyani. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang menggauli dan mencumbu istri yang sedang haid. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah boleh mencumbunya pada bagian tubuh selain vagina. Jadi boleh bersenang-senang. Dalam hadisnya itu dalam kitab Fathul Izar disampaikan ya wastamta bima fawqal izar. Silakan bersenang-senang dengan apa yang ma fawqal izar, maksudnya di atas sarung ya, di atas boleh untuk yang lain, tapi tidak boleh yang bagian bawah itu. Kata Sufyan As-Tsauri dan Dawud Az-Zuhairi, yang harus dijauhi hanya tempat keluarnya darah haid saja. Ini diperjelas. Latar belakang perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah perbedaan dalam memahami lahiriah hadis yang menjadi dasar masing-masing pihak. Di samping berbagai kemungkinan dalam memahami ayat Al-Quran yang membicarakan tentang air. Sesungguhnya diriwayatkan dalam beberapa hadis yang bersumber dari Aisyah, Maimunah dan Ummu Salamah bahwa sesungguhnya ketika salah seorang mereka sedang haid, Nabi SAW mengencangkan kainnya, kemudian beliau mencumbunya. Artinya bercumbu, bersenang-senang. Nah, bagaimana untuk menyalurkan hasrat ya ketika istrinya, nah kalau istrinya lebih dari satu mungkin bisa ke yang lain, tapi bagaimana kalau hanya satu? Ya tadi boleh istimta, boleh bersenang-senang ma fawqal izar, ya apa yang ada di atas izar sarung, maksudnya boleh ke atas, mungkin mainan apa terserah, tapi tidak boleh yang satu itu. Juga sebuah hadis yang bersumber dari Sabit bin Qais dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau bersabda, isna'u kulla syai'in bil haidi illa nikah. Lakukan apa saja terhadap wanita yang sedang haid kecuali berhubungan badan. Abu Dawud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Aisyah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepadanya yang sedang haid, tutupilah pahamu, kata Aisyah. Setelah aku menutup pahaku, beliau meletakkan pipi dan dadanya ke pahaku. Aku memiringkan tubuhku sehingga beliau merasa hangat. Saat itu beliau sedang mengalami kedinginan. Jadi ya ini boleh dilakukan ya seorang suami kepada istrinya ketika sedang haid ya, untuk bercumbu, merayu dan bersenang-senang, kecuali yang satu itu keluarnya darah, itu yang tidak boleh dibuat main-main.
kemungkinan adanya pemahaman terhadap ayat yang menerangkan soal haid ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan berkali-kali. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, yang haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Jadi ini ya menjijikan lah, apalagi sedang deras-derasnya keluar darah ini. Ayat ini harus dimaknai secara umum kecuali ada dalil yang merinci lebih khusus. Tetapi sebenarnya yang dimaksud bersifat khusus dengan dalil ayat yang menyatakan haid tidak lain ialah kotor yang lazim berada pada tempat darah. Para ulama memahami ayat ini seperti ketentuan tadi, berarti mengecualikan mencumbu pada bagian tubuh yang berada di atas air berdasarkan hadis tersebut. Sebab menurut para ulama usul fikih boleh mentasqif atau merinci Al-Quran dengan hadis, sementara para ulama yang mengartikan ayat tadi adalah berlaku secara umum, maksudnya khusus justru memperkuat pengertian tersebut dengan menganggap hadis tadi tidak kuat. Ya, ini memang ada perbedaan hadis, tapi memang ya kita sendiri kalau melihat seperti itu ya kotor ya. Islam itu mengajar satu kebersihan. Jadi kalau sesuatu yang kotor ya jangan didekati seperti itu. Tetapi ada sementara ulama yang berusaha mengkompromikan antara hadis-hadis tadi dengan ayat. Yang dimaksud dengan kalimat haid itu kotor dalam ayat tadi ialah bahwa wanita yang sedang haid harus dijauhi. Sedangkan hadis-hadis yang memperbolehkan mencumbu mengandung hukum makruh. Makruh dalam arti gimana? Nanti seorang laki-laki apalagi masih gairahnya tinggi ya, hasratnya tinggi, saat berjumpa tidak kuat menahan, akhirnya ya seperti itu terjadilah sesuatu yang dilanggar. Itu yang dimaksud karena makruhnya itu. Tapi pada dasarnya diperbolehkan untuk mencumbu istrinya yang sedang haid, yang tidak bolehkan hanya memasukkan itu ke hidungnya atau idgham bila gunanya gitu loh. Idgham itu memasuknya huruf pada huruf yang lain, kalau dalam bahasa santri seperti itu. Dan berdasarkan sebuah hadis sahih yang menyatakan bahwa Aisyah pernah menyisir rambut Rasulullah SAW ketika ia sedang haid. Biasa saja kalau sampai bersenang-senang. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Jadi memang mukmin itu sebenarnya suci. Kemarin sudah disampaikan, sudah dibahas orang kafir dan orang muslim, bagaimana apakah kafir ini najis dan sebagainya. Nah, dalam itu kotor karena akidah pemahamannya gitu. Yang kedua, menggauli istri yang masih haid di masa sucinya namun belum mandi. Ya ini mungkin sebagai alternatif. Ada pendapat ulama yang mengatakan boleh. Ini nanti, tapi nanti penjelasannya. Para ulama berselisih pendapat soal hukum menggauli istri yang masih haid di masa sucinya namun belum mandi. Ya, jadi seorang istri haid mungkin biasanya 7 hari itu sudah selesai, tapi belum sempat mandi. Nah ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan mayoritas ulama ahli fikih menghukumi tidak boleh sebelum ia selesai mandi. Sementara Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya menghukumi boleh asal sudah suci dan sudah lewat masa haid. Maksimal menurut Imam Abu Hanifah adalah 10 hari. Ya ini monggo kalau Pak kuat Pak mana aja ilmu apa menurut Imam Abu Hanifah masa haid maksimal itu 10 hari. Ya belum sempat mandi, simpel itu sudah bersih, biasanya sudah berhenti. Nah
Nah itu boleh melakukan atau berhubungan suami istri. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Kalau menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik dan mayoritas ulama ahli fikih menghukuminya tidak boleh. Ya, mandi dulu. Ya, tidak usah ke susu. Biasa mandi sebentar. Nah, tapi ya tadi kembali lagi kalau orang-orang sudah seperti kita, sudah di atas balita, di bawah di atas 50 tahun itu ya sudah. Oh balita. Ya. Boleh tadi ya menurut Imam Abu Hanifah. Kalau yang nggak boleh tadi 3 orang. Pangkal perbedaan para ulama al-fuqaha ini ialah perbedaan mereka dalam memahami firman fa'idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci maka campurilah, gaulilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Jadi Imam Abu Hanifah berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat ini. Selanjutnya apakah yang dimaksud dengan suci berarti mampatnya darah air, berhentinya darah air, atau setelah bersuci dengan menggunakan air, kemudian apakah mereka yang dimaksud dengan bersuci berarti menyucikan seluruh tubuh atau hanya bersuci kemaluannya saja? Nah ini perbedaan pendapatnya di situ. Bersuci setelah air itu apakah cukup membersihkan kemaluan seorang wanita ini, ya, atau harus mandi jinabah? Nah ini tato atau ya bersuci. Karena at-tahur dalam pengertian bahasa Arab dan dalam pengertian syariat ialah isim atau nama yang memiliki makna ganda. Kata ini bisa juga digunakan untuk 3 makna di atas. Mayoritas ulama memperkuat pendapatnya bahwa bentuk kata tafa'ul sebagai wazan kata tatahur hanya digunakan untuk perbuatan orang-orang yang mukhalaf. Jadi ya itu kalau bersuci berbeda pendapat. Ada yang mesti pokoknya itu tempatnya sudah suci, dibersihkan ya suci. Tapi ada yang mengatakan bahwa sudah suci ya berarti dalam arti itunya sudah berhenti, sudah tidak keluar darah, mampet, kemudian mandi jinabah itu sudah dikatakan suci. Jadi ada 2 beda pendapat kata at-tahur, kata bersuci tadi. Jadi masing-masing punya dasar. Beda dalam penafsiran ayat tadi. Fa'idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Yang ketiga, konsekuensi berjima dengan istri yang sedang haid. Ini ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Ketika seorang istri sedang haid kok panjenengan tidak tahan, karena dulu saya pernah memiliki dosen cerita daripada saya jajan kayak gitu, tapi saya melihat dia memiliki anak yang tidak sehat. Maaf ya, mungkin karena gennya akhirnya menjadi lemah, ya, sarafnya atau apa, cacat dari lahir. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang seseorang yang menggauli istrinya yang sedang haid. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, ia harus segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada sanksi lain terhadapnya. Ini kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, dia harus bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar itu berapa hitungannya? Kalau 1 dinar 5 gram ya, 5 gram emas sila. Nah, itu harus sedekah itu. Nah, ini menurut Imam Hambali. Kalau sedangkan menurut
sekelompok jamaah ahli hadis, masalah ini harus dirinci. Jika ia menggauli ketika darah masih keluar dengan deras, ia wajib bersedekah 1 dinar. Dan jika ia melakukan hal itu di sela-sela darah mampet, ia wajib bersedekah 1/2 dinar. Tapi kalau yang aman ya kita menghindari, ya, karena Rasulullah menyampaikan hadisnya seperti itu, dasar Qur'annya seperti itu, belum suci ya jangan digauli. Tapi ada yang mengatakan itu tidak boleh, tapi memang kalau itu sudah dilanggar karena tadi boleh berjumbu, karena nggak kuat akhirnya melakukan. Nah saat deras itu menurut Imam Hambali ya harus bersedekah 1 dinar emas. Ya. Kalau menurut yang lain di tengah-tengah pas mampet tapi masih jalan itu 1/2 dinar. Ini pangkal perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini ialah keragaman mereka dalam menilai apakah hadis-hadis yang menerangkan tentang masalah ini adalah hadis-hadis sahih atau hadis-hadis dhaif. Nah, ini ada perbedaan pendapat tentang hadis. Kalau kita tidak hadis ya bagaimana menurut ulama-ulama Imam Madhab saja seperti itu. Jadi selamat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW tentang seseorang yang menggauli istrinya yang sedang dalam keadaan haid, bahwa ia harus bersedekah 1 dinar. Disebutkan dalam versi riwayat yang lain yang juga berasal dari Ibnu Abbas, ia harus bersedekah 1/2 dinar. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain lagi, jika ia melakukannya saat darah haid masih keluar, maka harus bersedekah 1 dinar. Dan kalau ia melakukannya ketika darah haid sudah mampat, maka ia harus bersedekah 1/2 dinar. Nah ini keterangan tadi. Jadi seperti itu harus ada sedekah dan tidak ada konsekuensi yang lain. Tapi tadi saya sampaikan dulu dosen saya pernah menceritakan seperti itu. Dia memiliki anak yang cacat. Ya, apakah yaitu karena melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mandi bagi wanita yang menderita istihadah. Ya, bagaimana cara mandinya? Istihadah kemarin saya sampaikan itu darah penyakit saraf yang sakit, ya, sakit dalam. Para ulama berbeda pendapat tentang mandi bagi wanita yang menderita istihadah. Sedangkan mereka mewajibkan ia mandi 1 kali begitu ia yakin masa haidnya telah selesai berkat adanya salah satu tanda yang telah dikemukakan sebelumnya. Ya, ini ada yang cukup mengatakan udah selesai maksimal biasanya itu 10 hari atau 7 hari sudah selesai itu. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa haid itu maksimal 15 hari. Setelah itu berarti istihadah. Kalau Imam Abu Hanifah tadi menyatakan maksimal 10 hari, setelah itu istihadah. Dan ini bagaimana seorang yang sedang istihadah? Ini ada yang berpendapat bahwa kita mandi. Nah, maksudnya wanita tadi harus mandi saat hari maksimal tadi. Setelah itu bagaimana? Ya kita hanya membersihkan setiap mau sholat karena dia sudah wajib melakukan sholat. Sudah wajib melakukan sholat. Cukup mandi setelah hari yang maksimal tadi, hari terakhir. Kalau menurut Imam Abu Hanifah ya 10 hari. Kalau menurut Imam Syafi'i ya 15 hari. Mandi cukup sekali ini. Ada yang mewajibkan wudhu setiap kali akan melakukan sholat, dan ada yang menganggap sunnah berwudhu setiap kali akan sholat. Kalau sholat tetap harus berwudhu. Maksudnya tadi adalah mandinya tuh. Ada yang mengatakan harus mandi. Nah ini. Ulama-ulama yang mewajibkan 1 kali mandi ialah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Berikut murid-muridnya. Dan mayoritas ulama Amsar, sebagian besar mereka mewajibkan wudhu kepada wanita istihadah setiap kali akan sholat. Kalau yang namanya wudhu itu biasa, kalau kita tidak istihadah pun
ya tetap wajib wudu karena wudu merupakan syarat sah sholat baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau orang yang sedang istihadhah itu ya harus membersihkan karena maksudnya dibersihkan, disucikan kotorannya ya baru kemudian wudu sholat. Itu setiap mau sholat harus dibersihkan dan mandinya, mandi jenabahnya, mandi junubnya cukup sekali itu menurut Imam tadi. Dan sebagian yang lain tidak mewajibkannya kecuali hanya sunnah. Inilah pendapat Imam Malik. Imam Malik berbeda dalam hal ini. Ya, katakanlah yes, kita punya wudu sholat asar umpama. Seorang wanita punya wudu sholat asar, kemudian ingin ke maghrib, ya menurut Imam Malik ini tidak perlu wudu lagi, karena masih punya wudu. Tapi ingat bahwa tadi dia punya darah istihadhah, mestinya di situ ada yang masih keluar, ya kita harus bersihkan. Setelah membersihkan, ya kita harus berwudu untuk menunaikan sholat berikutnya. Di samping itu ada ulama yang mewajibkan untuk menangguhkan mandi sampai awal waktu asar dan setelah mandi ia kemudian menjamak sholat duhur dan sholat asar. Nah ini ada yang kedua, ini kedua. Jadi mungkin kadang-kadang pagi mandi untuk sholat subuh, kemudian duhurnya dia mengakhirkan mandi untuk sholat asar dan menjamak ke sholat asar dan duhur, mengumpulkan. Nah ini ada ulama yang berpendapat seperti itu. Demikian pula yang berlaku untuk sholat maghrib dan sholat isya, dan juga berlaku untuk sholat isya dan sholat subuh. Dengan demikian menurut mereka wanita yang mengalami istihadhah dalam masalah ini harus mandi sebanyak 3 kali sehari semalam. Nah ini sangat hati-hati. Tapi tadi ada ulama yang mengatakan bahwa cukup mandi sekali, kemudian ketika melakukan sholat ya kita cukup membersihkan baru sholat, membersihkan dan tidak kita mandi terus sholat. Ketika mau sholat harus mandi. Nah itu kan, nah ini agak berat, apalagi nanti di musim dingin. Ya seperti itu. Monggo silakan, Pak, saya ragu. Ya ambil aja yang jenengan. Karena di sini para ulama ahli fikih, Imam Madhab sudah menyampaikan pendapatnya. Boleh. Nah, seperti itu. Jadi tidak memberatkan, dan kita tidak perlu menyalahkan, ya tidak perlu menyalahkan. Oh saya mau mandi cukup pas itu aja, ya udah mantap. Nah, saya Pak, saya nggak yakin nih. Saya pengennya setiap mau sholat saya mandi, ya monggo. Saya cukup mandi 3 kali aja seperti yang disampaikan tadi, ya monggo. Nah semua bersumber dari ulama-ulama madhab. Imam madhab yang 4 itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dari rincian penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam kasus seorang wanita yang mengalami istihadhah secara umum ada 4 pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa ia hanya wajib mandi 1 kali saja, yakni saat darah haid telah mampet. Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa ia wajib mandi setiap kali akan melakukan sholat. Nah, ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa ia wajib mandi 3 kali sehari semalam. Dan yang keempat, pendapat yang mengatakan bahwa ia wajib mandi 1 kali sehari semalam. Nah, kalau mandi sehari semalam itu kan ya biasanya kita untuk sehat aja mandi sehari 2 kali. Tapi kalau memang di tempat-tempat daerah dingin dulu di zaman Rasulullah sampai sekarang pun tempat-tempat yang dingin ya memang dingin banget kalau musim dingin. Nah, tapi di sini ada alternatif. Oh saya cukup
mandi sekali, begitu selesai maksimal haid itu setelahnya hanya seperti orang biasa, cuma cukup dengan membersihkan tempat keluarnya darah tadi. Jadi ada empat. Ini luas. Jadi monggo tidak perlu diperbesar perbedaan ini. Ya mungkin itu untuk penjelasan pada kesempatan kali ini. Oh iya, satu lagi, menggauli istri yang tengah mengalami istihadhah. Ini terakhir. Para ulama berbeda pendapat dalam 3 pendapat tentang kebolehan menggauli istri yang tengah mengalami istihadhah. Istihadhah kemarin saya sampaikan bahwa istihadhah itu darah kotor, maksudnya penyakit, bukan haid ya. Haid itu maksimal menurut Imam Abu Hanifah 10 hari, kalau Imam Syafi'i 15 hari. Setelah itu sebaiknya ketika masih ada darah keluar lagi, yaitu darah istihadhah. Bagaimana seorang suami menunggu istrinya yang kira-kira kuat apa tidak? Nek ora kuat kira-kira tegel ora melakukan hubungan suami istri dalam keadaan istrinya sedang sakit, sedang masih keluar darah. Nah, menurut sebagian mereka, menurut ulama, boleh menggaulinya. Pendapat ulama-ulama Ansar ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, dan beberapa ulama dari kalangan generasi tabi'in. Menurut sebagian yang lain tidak boleh menggaulinya. Pendapat yang diriwayatkan dari Aisyah inilah yang dijadikan pegangan oleh Ibrahim An-Nakhai dan Hakam. Dan menurut sebagian yang lain lagi, suami tidak boleh menggaulinya kecuali jika wanita itu sering mengalami istihadhah dalam waktu yang cukup lama. Ya, tidak boleh. Tapi kalau memang istihadhahnya lama, ya boleh. Tapi ya monggo, ini dikembalikan lagi kepada suami, apakah dia bisa menahan atau karena tidak kuat menahan akhirnya aku orang pegel melihat istrinya sedang ada darah penyakit, maksudnya sakit, karena darah istihadhah itu sakit ya, karena sakit. Pangkal perbedaan pendapat mereka berulang pada sebuah pertanyaan, apakah pembolehan melakukan sholat bagi seorang wanita yang mengalami istihadhah itu merupakan bentuk keringanan mengingat sangat ditekankannya kewajiban sholat, atau karena status hukumannya itu sama seperti wanita yang suci. Para ulama yang menganggap hal itu sebagai bentuk keringanan berpendapat tidak boleh hukumnya menggauli wanita tersebut. Sebaliknya, para ulama yang menganggap status hukum wanita itu sama dengan wanita yang suci berpendapat tidak boleh menggaulinya. Secara keseluruhan, ini adalah masalah yang tidak disinggung dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ini hanya pada dasarnya seperti itu. Tinggal kita tegur orang ketika istri kita sedang istihadhah, kita akan menggauli, ya, kayak gitu. Ya. Pada dasarnya seperti itu. Ya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan dalam hal ini. Jadi ada 4 pendapat ya, untuk wanita-wanita yang istihadhah, cara mandinya seperti apa. Kalau mandinya, maksud di sini mandi adalah mandi jinabat, ya, mandi yang secara keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak seperti mandi kita ya kepalanya tidak diguyur seperti itu. Jadi dia tidak memberatkan, cukup ikuti Imam Syafi'i saja saat berhenti haid, kayak gitu. Mungkin itu dari ini kita tutup dulu, nanti jika ada yang perlu diskusikan kita sambung berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, demikian tadi pembahasan tentang wanita yang mengalami istihadhah, bagaimana hukumnya kita menggauli
bagaimana kita caranya wanita tadi dalam melakukan sholat. Ya, ini sudah saya sampaikan semuanya. Insya Allah untuk pekan depan tayamum, ya, tentang tayamum. Kemarin pemainnya saya lihat tentang tayamum babnya, tidak masalah. Demikian, mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada yang kurang. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.